Hey hello, welcome back di Tukim Channel. Oke, langsung aja kita lanjutkan di part 7 untuk mengobati rasa penasaran kalian. Selamat mendengarkan. Stella sampai di rumah pukul 7 malam. Sekarang ia benar-benar merasakan pipinya memanas sejak tadi. Dan ini gila, tidak seharusnya ini terjadi. Namun karena tingkahnya yang konyol tadi, ia merasa malu sekarang. Kau baru datang? Aku mengkhawatirkanmu tadi, ujar Karin yang masih berada di rumah Stella. Iya, aku sudah menulis not untukmu tadi. Kau kenapa? Tanya Karin menyadari kegugupan Stella. Aku tidak apa-apa, ujar Stella masih duduk di ruang tamu. Tapi wajahmu memerah. Mendengar perkataan Karin, Stella langsung menutupi wajah dengan tangannya dan berjalan ke kamar. Sekarang Stella benar-benar merasa malu. Pertama kejadian di apartemen, dan sekarang ia ketahuan oleh Karin sedang merona. Seandainya tadi ia tidak bertingkah konyol, pasti semua ini tidak akan terjadi. Saat Stella baru saja selesai menyiapkan masakannya, terdengar suara derap langkah mendekat ke arahnya. Stella mendongak untuk melihat siapa gerangan, meski ia tahu siapa orangnya. Seketika, Stella terpana akan pemandangan di hadapannya. Sebab, ia tidak pernah melihat pemandangan seindah ini di hadapannya. Bagaimana tidak, Alex tiba-tiba mendekat dengan rambut basah seperti seorang sehabis mandi dengan kaos polo putih yang mencetak dengan jelas otot-ototnya. Terlalu berlebihan memang jika ini yang pertama kali baginya. Namun, mengingat Stella yang tidak memiliki banyak teman, jadi maklumi saja. Kenapa melihatku seperti itu? Tanya Alex yang sudah duduk di meja makan berhadapan dengan Stella. Tidak, ujar Stella yang tertangkap basah sedang memperhatikan pemandangan indah di hadapannya. Sekarang ia benar-benar merasakan pipinya memanas karena tertangkap basah oleh calon suaminya sekaligus CEO-nya. Alex tersenyum geli dalam hati melihat wajah Stella yang memerah seperti tomat. Tidak peduli lagi dengan Stella yang merona, Alex langsung menyantap makanan di hadapannya yang membuat perutnya bersorak ingin diisi. Dering ponsel Stella membuyarkan lamunannya dari kejadian tadi. Halo, kau tidak lupa dengan uang yang kuminta kan? Tidak, kau bisa datang ke rumah sakit besok dan aku juga meminta yang kuinginkan, ujar Stella. Good, kau memang dapat diandalkan. Aku akan datang pukul 4 pagi dan aku tidak ingin kau terlambat. Setelah seseorang mengucapkan kata-kata tersebut, saluran telepon dimatikan begitu saja. Seperti yang dikatakan Josh, Stella datang tepat waktu. Awalnya Karin khawatir saat ia mengatakan bahwa pagi-pagi sekali ia akan pergi ke rumah sakit. Tapi Stella berhasil meyakinkan Karin. Saat membuka kamar inap ibunya, Stella tidak terkejut saat menemukan Josh sudah berada di dalam. Ini, ujar Stella datar seraya memberikan cek kepada Josh. Aku tidak menyangka kau akan mendapatkan uang sebanyak ini dalam waktu singkat, ucap Josh terkesan. Stella diam tidak mengacuhkan ucapan pria itu dan berujar, berikan suratnya. Josh memberikan sebuah map berisi surat cerai yang seharusnya sudah ia tanda tangani sejak 5 tahun lalu. Setelah mengecek isi map tersebut, Stella kembali berucap, kau sudah berjanji untuk tidak mengganggu kami lagi. Aku harap itu bukan janji palsu, kata Stella mengingatkan janji Josh. Tentu, aku bukan tipe orang yang mengingkari janji. Dan jaga dirimu baik-baik, ucap Josh seraya mengelus rambut Stella. Ia berjalan keluar dari ruang inap sebelum menoleh dan menatap kembali kedua wanita yang pernah mengisi harinya. Josh tersenyum tipis saat memori itu terputar. Selamat tinggal. Dan pria itu pergi. Stella diam termenung mengingat kembali sikap manis Josh padanya barusan. Entah mengapa, seperti rasa sedih menghampirinya. Josh memang bukan ayah idaman, tapi salahkah ia menangisi kepergian seseorang yang pernah berperan sebagai ayahnya? Setidaknya peran Josh mampu mengurangi cemoohan orang di sekitar dia. Hari itu, Stella benar-benar merasa sedikit beban yang ia tanggung terangkat meski tidak seluruhnya. Bahkan, Karin menyadari perubahan Stella di hari itu. Tapi dia tidak ingin banyak bertanya dan membiarkannya saja. Dan kini mereka tengah berada di salah satu kafe terdekat di kantor untuk menghabiskan jam makan siang. Mereka tertawa bersama, melupakan sejenak semua hal yang terjadi. Karin, aku toilet dulu, pamit Stella pada Karin.
Jangan terlalu lama, aku tidak suka sendirian, ujar Karin sebelum Stella benar-benar pergi. Saat keluar toilet, Stella melihat Karin yang sedang memandang ke arah lain dengan tatapan sedih, marah, dan kecewa. Stella pun mengikuti arah pandangan Karin. Stella berjalan menuju sebuah meja, namun bukan meja di mana ia dan Karin tadi berada, tetapi ke arah meja yang dipandang Karin tadi. Seketika para pengunjung kafe yang tidak terlalu ramai dan rata-rata wanita menoleh pada asal suara. Stella, seorang pria yang berada di meja, terlihat terkejut sekali dengan kedatangannya. Ya, kenapa? Takut? Hah? Rupanya kau memiliki selingkuhan hingga rela meninggalkan temanku, ucap Stella memandang sinis wanita yang duduk di samping pria itu. Sekarang ia benar-benar naik pitam dan tidak peduli pada tatapan pengunjung kafe. Stella, kita pergi saja dari sini, ayo. Tiba-tiba, Karin sudah berada di sebelah Stella dan menarik lengannya. Tidak, sebelum pria brengsek ini menjelaskan semuanya, tolak Stella. Sudahlah, semua sudah berakhir Stella. Ayo, sebentar lagi jam makan siang selesai. Karin benar-benar tidak menatap William sama sekali. Kau pria brengsek yang berani melukai hati wanita sepertinya. Mimpi apa kau pernah menjalin hubungan dengannya? Wajah cantik Stella kini merah padam karena menahan emosi. Aku sudah tidak mencintainya lagi, ujar William dengan tenang. Stella bisa merasakan kekecewaan Karin saat mendengar perkataan barusan. Dan kini jangan salahkan Stella saat satu tamparan berakhir mulus di wajah tampan William. Terkejut? Pastinya. Bahkan hal itu tergambar jelas di wajah William. Karena mungkin selama ini pria itu tidak pernah menyangka bahwa Stella mampu melakukan hal itu. Berani sekali kau, bentak William seraya mencekal erat pergelangan Stella. Karin yang melihat berusaha untuk melerai mereka, namun yang terjadi selanjutnya, "Lepaskan tanganmu William," ujar seorang pria dengan tenang. "Kelvin?" ucap William saat melihat siapa gerangan yang berani menghentikan aksinya untuk membalas Stella. "Aku bilang lepaskan tanganmu sekarang." Suara pria tersebut meninggi saat William bergeming tidak menanggapi. "Tapi, lepaskan atau pergi dari perusahaan." Saat itu juga, William langsung melepaskan cekalan tangannya dari Stella. "Terima kasih," ucap Stella dan mendekat ke arah Karin yang sempat menjauh. "Terima kasih, Pak," ujar Karin berterima kasih terhadap Kelvin dan hanya ditanggapi senyum manis dan anggukan dari pria itu. Saat mereka sudah keluar kafe, Karin tampak antusias dan Stella mengerti alasan temannya itu antusias. "Stella, kau tahu siapa yang menyelamatkanmu?" "CEO William," jawab Stella singkat. "Alright, dia sangat tampan." "Karin, berhentilah menyukai pria seperti itu. Karena lihatlah apa yang kau dapatkan sekarang," tutur Stella menasehati Karin. "Kau berkata layaknya pernah merasakan jatuh cinta. Kau bisa berkata seperti itu, tapi apa kau sudah bercermin?" Karin yang masih emosi karena nasihat Stella mengingatkannya pada William langsung berkata seperti itu dan berjalan terlebih dahulu meninggalkan Stella di belakang. Stella yang mendengar itu seakan teringat pada dirinya sendiri. Karin benar, tidak seharusnya ia menasehati temannya, sedangkan dia tidak sadar bahwa ia telah menjual dirinya pada CEO-nya sendiri. Sebuah pernikahan tanpa cinta. "Yang kau katakan benar, Karin. Aku akan menikah dengan seseorang yang tampan dan kaya, tapi aku tidak pernah tahu bagaimana dia sebenarnya," batin Stella. "Stella, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud mengatakan itu tadi. Aku hanya terbawa emosi." Karin yang sadar akan kesalahan ucapannya menyakiti hati Stella segera menghampiri temannya itu. "Ayo, sebentar lagi jam makan siang selesai," ucap Stella sambil jalan mendahului Karin. "Tapi cepat atau aku tinggal," teriak Stella karena ia tahu Karin masih diam di tempat. Saat berada di lift untuk menuju ke lantai di mana ruangan Stella dan Karin berada, lift yang mereka naiki terhenti. Namun anehnya, ini bukan lantai yang akan dituju mereka. Para karyawan terdepan yang melihat siapa yang berada di depan pintu lift menunduk hormat pada seseorang tersebut. Sedangkan Stella dan Karin
yang berada di bagian belakang sendiri, yang hampir tidak mengetahui siapa yang berada di depan sana, hanya melanjutkan perbincangan mereka mengenai hal yang ditakutkan oleh William. Namun perbincangan itu terhenti saat seseorang di depan sana memanggil namanya. "Saya ingin bertemu dengan Stella Kellen," ucap seseorang yang berada di depan lift dengan dingin. Stella yang merasa namanya dipanggil hanya bisa mengangkat sebelah alisnya bingung, ditambah lagi dia tidak seberapa mengenali suara seseorang yang memanggilnya karena keadaan lift yang cukup ramai. "Saya di sini," ujar Stella seraya melambaikan tangannya ke atas memberitahu seseorang yang memanggilnya, tapi dia tetap tidak bisa melihat orang yang memanggilnya karena beberapa pria menghadang penglihatannya. Oke, terima kasih udah mengikuti sampai akhir. Bukan sampai akhir juga sih. Nah, kalau kalian penasaran lanjutan ceritanya, silakan di subscribe, comment, like, and share. Terima kasih, sampai jumpa di next episode di Tukiem Channel. Bye-bye.